tuh kan nggak terlalu butuh banyak air ya, Iya, atau enggak. iya kan? Heeh. Dia bahkan di lahan kering Kering itu bisa. biasanya andalannya nanam singkong Mm-mm. gitu ya. Makanya daerah-daerah dulu daerah-daerah seperti Gunung Kidul itu yang namanya gaplek, Iya, ya banyak di tiwul sana. itu menjadi salah satu menu yang sangat khas di Iya. sana. Mm-mm. Oke. Nah, kalau bicara keunggulan, ini kan memang istimewanya karena dia dari mokaf Mm-mm. gitu ya, Mm. yang tentunya berbeda daripada tepung terigu, tepung beras gitu ya, bahkan dari tepung yang sama dari singkong, tapioka. Apa sih Bu keunggulan dari mokaf ini? Kalau dikaitkan sama makanan sehat gitu Mm. misalkan, nah Nah, gimana Bu? kebetulan menurut ini ya Pak ya, Mm. hasil analisa itu Mm. kalau mokaf ini serat kasarnya tinggi, terus fosfornya tinggi, kalsiumnya tinggi, Seratnya tinggi, fosfornya tinggi, kalsiumnya kalsiumnya tinggi. Jadi tinggi kalsium bagus buat buat tulang. tulang, iya. Terus vitamin C-nya juga ada di situ. Oh, vitamin C-nya dari Di singkongnya, mokaf Pak. singkongnya Di itu. Oke, singkongnya, menarik. ya. Heeh. Nah, yang jelas dia memang gluten free ya, Pak. Nggak ada Gluten free, glutennya. Ya, ya. jadi Jadi aman aman buat buat alergen. yang alergen gitu. Baik, menarik sekali ini. Saya sangat tertarik nih sebenarnya dengan apa ini beras analog Beras ini ya. Biasanya selain eh, beras yang beras yang selama ini kita konsumsi dari padi, ada juga dari porang gitu ya, perang, ya. shiratake. Nah ini dari singkong Dari ya, singkong. ini. Dan cara nanaknya juga sama. Sama ya. dengan nanak nasi. Dan pastinya dia kadar gulanya atau glikemiknya rendah Iya, ya. rendah. Jadi cocok buat yang Kena diabetes. diabetes, yang mau diet Iya, gitu. betul. Oke. Selama ini penjualannya yang tadi dilakukan untuk pasar Jabodetabek itu Ibu lakukan sendiri atau ada apa namanya yang terima, yang memasarkan? Oh, yang Di memasarkan. perusahaan lain. Iya. Kalau yang memasarkan kami dibantu sama pasar halalnya Basnas. Jadi hampir tiap bulan kita ngirim ke Kirim ke sana. sana, mereka yang yang jual gitu. Mm-mm. Terus kalau di Bogor kita ada di Dakaramat. Jadi untuk apa kafe dia apa sih sebelah dia punya kafe dan minimarket gitu. Jadi minimarket untuk hasil olahan UMKM. UMKM binaan. gitu. Jadi kita naruh di situ. Kemudian kalau paling via WA Pak, kalau misal itu kita posting, mereka yang udah tahu ya udah langsung pesan aja gitu. Bisa juga pesan langsung ke KWT? Bisa. Oke. Nah, menarik ini Bu. Mungkin Bu Nugraha ini bisa ceritakan nih dari singkong sampai jadi tepung mokaf itu prosesnya apa aja, dan berarti kan cabang dua ini ya, maksudnya dia dari singkong bisa jadi tapioka ya. Bisa jadi mokaf. Ya. Kalau cara pembuatan mokafnya itu ya singkong kita kupas ya Pak kulitnya, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita iris-iris dulu. Bukan diparut? Bukan. Diiris dulu, kemudian kita lakukan perendaman. Direndam. Berapa lama ngerendamnya? 8 sampai 12 jam. 8 sampai 12 jam. Hanya dengan air aja atau enggak, kita ada tambahan namanya starter Bimo CF ya, itu isinya sih asam laktat ya Pak ya. Bakteri asam laktat gitu di situ. Nah, setelah direndam semalaman, kita tiriskan, kemudian kita jemur. Nah, udah jemur baru kita giling dan kita ayak, ada pengayakan biar ininya seragam ya Pak, apa? Granulnya seragam. Nah, udah gitu kita packaging, udah siap digunakan. Nggak perlu dihilangkan kadar airnya lagi lewat penjemuran, pemanasan, nggak perlu. Tadi kan ada Pak penjemuran. Sekali aja. Di Itu sebelum digiling itu ya? Iya. Setelah
perendaman kita tiriskan Tiriskan dulu, dulu. baru dijemur. Setelah kering baru kita giling. Nah, setelah dia jadi itu kalau tepung Tepung mokaf. mokaf. Nah, kalau tapioka? Kalau tapioka, singkongnya kita kupas juga, kemudian dicuci, kita parut Pak. Diparut. Diparut. Nah, jadi bedanya di situ ya. Kalau diparut, tapioka diparut. parut. Kalau ini dipotong kecil-kecil, aja. dijemur, direndam terus dijemur, hilangin keadaannya baru digiling ya. Digiling. Nah, kalau tapioka diparut, kemudian apa sih kalau itu ditambahin air biar keluar patinya. Iya. Kayak bikin diperas, santan kelapa ya, gitu kayak diperas-peras begitu, kemudian disaring kan ampasnya. Nah, ekstraknya kita endapkan. Nah, setelah diendapkan baru kita jemur. Kita buang air atasnya, yang bawahnya kita jemur. Udah gitu kan masih bongkahan tuh Pak, digiling lagi. Digiling lagi untuk jadi tepung ya. Ya. Lalu untuk nah kalau untuk yang jadi beras gini, beras analog ini gimana prosesnya setelah dari tepung nih tentunya? Kalau bikin beras analog itu jadi karena kita masih alatnya manual, jadi adonan itu sepertiga bagian itu dimatangkan dulu Pak. Jadi ditambahin. Dimatangkan kayak bikin lem itu loh Pak. Ya, jadi dipanaskan sepertiga bagian ya Pak ya. Nah, setelah itu seperti lem, dipanaskan seperti lem, baru kita campur aduk. Nah, campur aduk terus kita gilas biasa Pak. Kayak bikin adonan roti gitu. Kayak bikin cheese stick Pak. Mie pangsit seperti pangsit. Nah, terus kita potong-potong Pak. Kita masukkan ke pemotongan yang untuk mie. Nah, kita potong-potong kecil seperti itu. Ya, dapat ukuran seperti ini. Iya. Habis itu dijemur. Oke. Menarik. Nah, ini kan sudah diedarkan tadi di Jabodetabek ya. Nah, ini kalau bicara perizinannya gitu apa saat ini? PIRT. Bukan BPOM ya? Bukan. Kita masih PIRT karena makanan kering. Kalau BPOM itu biasanya untuk minuman. Nah, sekarang udah menuju ke sana. Minuman dan kosmetik udah harus BPOM. Kalau masih makanan kering kita cukup PIRT aja. Masih diperbolehkan untuk skala UKM menggunakan PIRT. Ya, tapi nanti ke depannya kalau kita udah bentuknya PT gitu kita harus BPOM Pak. MD ya ininya. Iya, betul. Termasuk juga soal jangkauan pasarnya ya. Iya, jangkauan pasarnya bisa lebih luas lagi. Nah, sebenarnya dari apa yang selama ini sudah Ibu jalankan, seberapa besar sih Bu minat dari market atau pasar konsumen untuk mengkonsumsi tepung mokaf dan atau kue-kue cookies yang berbahan dasar mokaf ini? Ya, sebenarnya ini sangat digemari ya, makanan dari mokaf ini, soalnya katanya udah nggak kecium bau singkongnya, gapleknya itu nggak kecium. Jadi dia merasa kalau makan ini ya sama dengan makan terigu, dari terigu gitu. Dan ini memang pilihan buat konsumen yang punya kendala dengan tepung terigu gitu ya, soal gluten free gitu ya, dan mungkin yang pencernaannya kurang bagus ya bisa mengkonsumsi ini. Iya. Nah, menarik ini Bu, saya pengen dalami lebih jauh tentang, kan tadi disebut Desa Benteng ini juga salah satu atau dijadikan desa wisata ya, kampung wisata atau desa wisata. Apa sih sebenarnya atraksi utamanya yang kalau wisatawan mau datang ke sana nggak cuma beli gitu ya, pengen datang ke sana, disuguhi apa gitu di sana? Atraksinya apa? Di sana itu ada namanya river tubing Pak. River tubing. Jadi ada sedikit sungai. Nah, mereka percantik pakai ban gitu. Percantik untuk wisata. Kemudian juga ada jembatan gantung, kita bisa selfie di situ gitu. Itu yang mengelola KBT juga? Bukan, atau ada desa wisata? Desa wisata. Iya. Sudah ada organisasi desa wisatanya di sana ya, Pok Darwis. Iya. Kemudian ada
ke kebun jambu kristal gitu. Jambu kristal. Ya. Nah, tapi di tempat jambu kristal juga kita misal ada edukasi Pak, misal mau mencangkok jambunya atau mau budidaya pohon apa, nah kita akan sampaikan di sana. Kalau terkait dengan tepung mokaf ini ada yang apa namanya dijadikan atraksi juga nggak proses pembuatannya? Iya. Nah, jadi edukasinya juga. Jadi nanti yang berwisata ke tempat kami, ya kami adakan atraksi, misal pembuatan egg roll atau pembuatan brownies gitu, atau pembuatan tepung mokafnya juga. Misal mereka pengen tahu ya kita ajarkan. Gitu. Ya menarik sekali ini. Sebenarnya di desa pun punya banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk berdasarkan apa yang ada di desa itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi dari masyarakat setempat ya. Apakah dari sisi industri kecil makanan seperti ini ya, industri snack dan juga untuk desa wisata. Ya, desa wisata. Ada ininya nggak Bu di sana homestay? Homestay ada. Ada ya, ada. Homestay. Berapa itu kalau orang mau tinggal di sana itu kisaran harganya berapa sih? Aduh, 200.000, 300.000? Nggak sampai kayaknya. Kayaknya di bawah 100 deh untuk di bawah 100. Ya. Oke. Tapi menarik dan apa namanya? Wisatawan itu punya alasan untuk stay di sana, itu yang penting. Ya, kadang-kadang banyak destinasi membangun homestay tapi lupa membangun alasan untuk wisatawan stay. Nah, ini di sana ada alasan untuk Anda tinggal bersama-sama dengan masyarakat, mengikuti pola kehidupan masyarakat yang di sana, mulai dari menanam singkong sampai mengolah hasil singkongnya ini. Nah, baik Bu Nugrah, ini di segmen terakhir ini barangkali Ibu bisa silakan promosikan Ibu produknya atau jasa apa yang ada di Desa Benteng ya, supaya teman-teman datang mau berkunjung ke Desa Benteng di Ciampea ini di Bogor ya, silakan. Oke, baik, buat teman-teman yang pengen lebih jauh pengen tahu tentang Desa Wisata Benteng, silakan datang. Di sana ada river tubing, ada petik jambu kristal, ada selfie di jembatan gantung. Terus yang terutama juga ada kampung Kasava. Kita mengolah singkong dari mulai tepungnya sampai hasil olahannya. Monggo silahkan yang mau hadir ke sana, ditunggu kedatangannya. Ya. Terima kasih Bu Nugrah ini, teman rasa. Itulah obrolan kita dengan Ibu Nugrah ini. Jadi teman rasa diundang untuk berwisata di Indonesia aja, khususnya di Desa Benteng. Di Kampung Kasava. Gitu ya. Baik, terima kasih teman rasa sudah bersama dengan kami dalam episode kali ini bersama Ibu Nugrah ini dari Kampung Kasava, Desa Wisata Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Saya Cak Tom, tetap di Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Sampai jumpa.